Perkenalkan, nama saya Rahel Marsila Renata dengan NPM 12231300006, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai IRD. IRD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam suatu sistem database. Dalam konteks e-commerce, IRD ini menggambarkan hubungan antar entitas seperti produk, pelanggan, kategori, pesanan, dan detail pesanan. Konsep kunci dalam IRD ada entitas. Setiap kotak dalam diagram mewakili suatu entitas atau tabel dalam database. Contoh entitas dalam IRD ini adalah produk, pelanggan, kategori, pesanan, dan detail pesanan. Selanjutnya ada atribut atau field. Setiap oval di dalam entitas memiliki suatu atribut atau kolom dalam tabel. Contoh atribut adalah ID produk, nama produk, ID pelanggan, nama pelanggan, dan sebagainya. Selanjutnya ada primary key, atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam data suatu tabel, biasanya ditandai dengan huruf PK di samping nama atribut. Contohnya ID produk adalah primary key untuk tabel produk. Lalu ada foreign key, atribut dalam suatu tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain, digunakan untuk menghubungkan antar tabel dan membentuk relasi. Contohnya, ID kategori produk dalam tabel produk adalah foreign key yang merujuk pada ID kategori produk di tabel kategori. Selanjutnya ada relasi. Garis yang menghubungkan antar entitas menunjukkan adanya relasi atau hubungan antara dua entitas. Relasi yang umum adalah one to many, yang berarti satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Berikut adalah contoh dari tabel-tabel atau entitas. Di sini ada tabel produk yang berisikan ID produk, nama produk, deskripsi produk, harga produk, foto produk, ID kategori produk, dan status produk. Selanjutnya ada tabel kategori yang berisikan ID kategori produk dan kategori. Lalu ada tabel pelanggan yang berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel pesanan yang berisikan ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status pesanan, dan total pesanan. Selanjutnya ada tabel detail pesanan, yaitu ada ID pesanan produk, ID pesanan, ID produk, jumlah, dan harga. Berikut adalah contoh IRD untuk e-commerce ini. Mari kita bahas relasi-relasi dalam IRD ini. Di sini ada produk dan kategori, relasi one to many. Satu kategori produk dapat memiliki banyak produk, tetapi satu produk hanya bisa termasuk dalam satu kategori. ID kategori produk dalam tabel produk berfungsi sebagai foreign key untuk menghubungkan kedua tabel. Selanjutnya ada pelanggan dan pesanan, relasi one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya bisa dibuat oleh satu pelanggan. ID pelanggan dalam tabel pesanan berfungsi sebagai foreign key. Selanjutnya ada pesanan dan detail pesanan, relasi one to many. Satu pesanan dapat terdiri dari banyak detail pesanan atau item yang dibeli, tetapi satu detail pesanan hanya terkait dengan satu pesanan. ID pesanan dalam tabel detail pesanan berfungsi sebagai foreign key. Selanjutnya ada produk dan detail pesanan, relasi many to many. Satu produk dapat muncul dalam banyak detail pesanan atau dibeli oleh banyak pelanggan, dan satu detail pesanan dapat berisi banyak produk atau dalam satu transaksi. Untuk merepresentasikan relasi many to many, kita membutuhkan tabel tambahan, yaitu detail pesanan yang memiliki foreign key ke tabel produk dan pesanan. Diagram ini menjelaskan hubungan antara berbagai data dalam sebuah toko online. Misalnya kita bisa melihat bagaimana produk dikelompokkan ke dalam kategori atau bagaimana pelanggan membuat pesanan. Konsep kunci di sini adalah hubungan one to many, yang artinya satu data bisa berhubungan dengan banyak data lainnya. Contohnya, satu pelanggan bisa membeli banyak produk. Selain itu, diagram relasi entitas ini menggambarkan struktur database yang mendasari sebuah toko online. Setiap kotak atau entitas mewakili sebuah tabel dalam database. Dari garis yang menghubungkan kotak-kotak ini merepresentasikan hubungan antar tabel. Konsep primary key dan foreign key sangat penting untuk menjaga konsistensi dan integritas dalam database. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.